Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku ingin membuat video tentang food preparation. Nah, food preparation ini sendiri sangat diperlukan, terutama pada saat pandemi seperti ini ya. Jadi, untuk teman-teman yang ingin tahu caranya, ikuti terus sampai video ini berakhir. Ini aku lagi dibantu sama suami aku, dia membersihkan ayam, memisahkan kulit ayam dari daging ya. Untuk daging ayam, kami hanya membeli bagian dada saja, itu beserta dengan tulangnya. Kemudian untuk kulitnya akan kami pisahkan, jadi kami tidak pernah konsumsi kulit. Nah, ayamnya sendiri itu akan difilet, dipisahkan dengan kulitnya. Dan itu ketika dibeli sudah dibilang langsung sama abang penjual tukang ayamnya ya. Nah, ini untuk ayamnya sudah selesai, jadi kami masukkan ke dalam wadah kecil seperti itu. Ini aku memakai kotak dari green leaf ya. Jadi aku pisahkan biasanya itu untuk jatah per hari. Nah, untuk daging ayamnya sendiri itu akan kami pakai untuk sekitar 2 minggu ke depan. Kemudian kami juga membeli bakso seafood, ini jatahnya juga untuk 2 minggu ya. Untuk ayamnya sendiri, kami membeli sekitar 10 bagian dada. Nah, jadi ada yang dipotong kecil-kecil dan masih ada yang dibiarkan utuh dalam kondisi itu bagiannya itu masih bagian filet dadanya aja ya. Kemudian juga tadi aku tunjukkan ada bagian tulang yang sudah dipisahkan. Nah, itu sudah selesai, kemudian kita akan masukkan ke dalam freezer. Dan ini juga ada nugget, jadi kalau nugget aku tidak pisahkan ya, aku tetap taruh di dalam plastiknya. Nah, kemudian ini adalah untuk bakso seafoodnya. Kemudian ini juga ada ikan, tapi mohon maaf di sini aku lupa ini ikan apa, kalau nggak salah mujair mungkin ya. Nah, jadi ini suami aku yang beli, makanya aku nggak terlalu tahu. Karena sebetulnya aku mintanya itu tongkol, tapinya kosong, jadi dia beli dengan ikan itu. Sekarang kita akan mulai melakukan food preparation untuk sayur-sayuran dan juga bumbu dapur. Nah, sebelumnya ini aku mau menginfokan kalau kotak box yang aku pakai ini adalah Tupperware. Kenapa aku pakai Tupperware? Karena menurut aku pribadi Tupperware cukup bagus untuk daya tahan kedap udaranya ya. Aku menggunakan kain jenis handuk karena menurut aku daya serapnya cukup bagus dan cukup tinggi. Nah, ini bahannya juga cukup tebal ya. Jadi biasanya kalau pakai ini daya tahannya itu cukup bagus. Jadi sayuran yang aku simpan itu masih dalam kondisi yang sangat baik. Tapi di sini teman-teman bisa pakai box apa aja, yang penting kedap udara, tidak harus Tupperware dan juga tidak harus kain seperti yang aku pakai. Oke, ini aku sudah mulai memasukkan kainnya untuk pelapis bawahnya ya, agar nanti kalau misalkan disimpan ada air begitu ya di dalam boxnya itu tidak akan terkena langsung kepada sayuran yang kita simpan. Nah, untuk jagung itu aku tetap simpan di dalam box ya, karena kalau di luar box biasanya cepat kering kalau di dalam kulkas. Terus kemudian kita tutup lagi bagian atasnya, itu untuk mencegah kalau nanti ada tetesan air dari tutup, dia tidak akan langsung terkena kepada sayurannya. Untuk brokoli, cara penyimpanan yang aku lakukan adalah bagian batangnya aku buang ya, karena di rumah kami tidak ada yang konsumsi, jadi hanya bonggol sayurnya aja yang aku simpan.
Kemudian untuk sawi, biasanya aku buang dulu bagian daun yang sudah mulai menguning. Jadi yang kita simpan itu hanya yang bagian hijaunya saja ya. Kemudian pastikan juga tidak ada karet yang biasanya diikat gitu ya. Nah, itu tidak ikut disimpan. Jadi hanya sayurannya saja yang kita simpan dalam kondisi masih hijau dan masih bagus. Oh ya, untuk sayurannya di sini aku hanya beli untuk 1 minggu saja, berbeda dengan daging yang akan kami konsumsi selama 2 minggu. Jadi tadi ketika di pasar suamiku bilang sayurannya sudah tidak terlalu banyak yang segar, jadi kami hanya beli sedikit aja untuk dikonsumsi selama 1 minggu. Nah, untuk food preparation itu sendiri, aku tuh sudah melakukan hal ini lebih dari sekitar 4 tahun ya. Jadi, aku sudah melakukan ini dari semenjak sebelum pandemi. Nah, nanti aku akan kasih e-cardnya buat teman-teman untuk video aku yang menjelaskan tentang apa itu food preparation. Nah, kemudian untuk bumbu dapur, di sini aku punya laos dan juga jahe, dan ini pun juga aku simpan ya dalam wadah kotak Tupperware ini. Itu supaya dia tetap tahan lama. Nah, biasanya kalau aku ingin menyetok lebih banyak, aku akan potong-potong kecil-kecil, kemudian aku bekukan di freezer. Dan biasanya itu akan bertahan sangat lama. Jadi, itu bisa untuk pengiritan juga ya, karena bumbu dapurnya itu tidak cepat busuk. Kemudian untuk cabai, di sini aku akan bagi dua ya. Jadi akan ada yang aku bekukan di freezer dan ada yang akan aku simpan di chiller. Karena biasanya cabai itu dia akan bertahan lama ya kalau misalkan kita taruh di freezer. Kondisinya juga masih cukup baik dan segar dan tidak berubah rasa. Nah, biasanya kalau cuma taruh di chiller sementara cabainya itu cukup lama baru kita gunakan, dia itu akan tetap busuk juga walaupun kadang juga sudah kita pakai dengan putih ya, misalkan taruh 3 siung bawang putih gitu. Nah, di sini aku ada 3 buah cabai. Jadi di sini ada cabai keriting, ada cabai rawit dan ada cabai hijau. Nah, ini untuk cabai keriting semuanya aku taruh di dalam box Tupperware dulu. Kemudian untuk cabai rawit yang aku bagi dua, kemudian untuk cabai hijaunya itu aku simpan semuanya. Karena untuk di awal-awal aku akan menggunakan banyak cabai keriting, baru kemudian akan disusul dengan cabai rawit. Nah, biasanya cabai hijau itu adalah stok terakhir. Untuk bawang putih, bawang merah, di sini aku tidak simpan di dalam kulkas ya. Jadi duo bawang ini akan disimpan di suhu ruang. Aku pakai kotak seperti itu, jadi ada lubang udaranya ya. Jadi dia tidak akan cepat busuk. Nah, biasanya bawang bombay juga aku tidak pernah simpan di dalam kulkas. Untuk tomat juga tidak disimpan di dalam kulkas, kita taruh di suhu ruang saja. Biasanya dia justru lebih bertahan lama. Kentang juga tidak disimpan di dalam kulkas ya teman-teman, cukup ditaruh di suhu ruang saja. Dan ubi juga, kalau misalkan kalian suka beli ubi, singkong, itu juga tidak disimpan di dalam kulkas. Untuk daun bawang seledri, di sini aku cuci dulu, kemudian nanti kita tiriskan. Setelah agak kering baru kita masukkan ke dalam kulkas ya. Untuk kemiri, aku akan keluarkan dari plastiknya dan akan ditaruh di dalam toples tempat penyimpanannya. Nah, itu tomat, seperti yang tadi aku bilang, tidak akan disimpan di kulkas, jadi aku tidak masukkan dalam box. Dan ini semua cabenya sudah aku masukkan ke dalam kotak ya. Dan di sini bisa teman-teman lihat kalau aku sudah pindahkan ke tempat yang lebih kecil untuk cabai rawitnya dan juga cabai rawit hijau. Lalu di sebelahnya ini ada cabai merah keriting beserta dengan cabai rawit. Lalu ada brokoli, di sini aku simpan jagung dengan wortel. Kemudian di sini ada sawi. Nah, lalu di sebelahnya sawi itu ada jahe dan juga laos. Dan ini penampakan dua bawang setelah aku taruh di tempatnya. Nah, jadi seperti itu. Kita cukup taruh di suhu ruang saja.
Dan ini sudah selesai food preparation yang aku lakukan untuk sayur-sayuran. Sebentar lagi kita akan siap-siap untuk memasukkannya ke dalam kulkas ya. Kemudian untuk cabai yang disimpan di chiller, di sini aku pakaikan bawang putih yang sudah dikupas ya. Aku taruh sekitar 3 buah itu untuk membuat cabainya itu bisa bertahan cukup lama dalam kondisi yang masih baik. Kemudian jangan sampai lupa untuk menaruh kain terlebih dahulu sebelum kita tutup kotaknya ya. Karena dengan cara seperti itu sayurannya akan bertahan lebih lama. Kan cukup sayang kalau kita udah beli mahal-mahal kemudian malahan terbuang begitu saja karena kondisinya sudah busuk. Ini aku sudah masukkan ke dalam chiller. Nah, jadi kita taruhnya agak ke depan ya, jangan sampai mentok banget ke ujung, itu supaya bagian belakangnya itu masih ada cukup udara. Nah, biasanya aku taruh seperti ini dan setiap kali ada sayuran yang sudah keluar, biasanya itu aku segera keluarkan boxnya. Jadi kulkasnya tidak penuh dan perputaran udaranya tetap baik. Nah, begitu juga jika ada box yang sudah berkurang sedikit, biasanya aku campur dengan box lain yang juga sudah sedikit. Kemudian ini aku memasukkan cabai rawitnya ke dalam freezer ya. Dan inilah kondisi dari freezer aku untuk saat ini. Nah, ini juga kalau misalkan sudah ada box yang kosong harus segera dikeluarkan. Jadi pokoknya intinya setiap hari itu tetap harus ada box yang keluar agar udaranya tetap baik di dalam kulkas dan kerja kulkasnya tidak selalu berat. Oke, ini sudah selesai, sayurannya sudah aku tata seperti itu. Dan bagian bawahnya ini agak penuh karena aku memang menyimpan beberapa bahan kue aku di sini ya. Dan itu juga ada Yakult serta yogurt yang dikonsumsi sama suami aku dan juga ada UHT yang kami konsumsi di rumah. Untuk buah-buahan aku tidak membeli banyak karena stoknya masih ada dari beberapa hari yang lalu dan aku taruh di box paling bawah. Nah, ini untuk daun seledrinya, aku tinggal menunggu sampai dia kering, baru nanti kemudian akan aku food prep. Pisang ini tidak aku masukkan ya ke dalam kulkas. Terus kemudian ini kemangi juga tidak aku masukkan karena akan digunakan untuk masak hari ini. Ya, dan ini untuk seledri beserta daun bawang aku sudah food prep dan ini aku bagi 3, jadi ada yang aku potong kecil-kecil seperti ini, biasanya akan aku pakai kalau aku mau masak sup, jadi aku tinggal masukkan saja. Lalu ada juga bagian yang potongannya masih cukup besar, kemudian ini daun seledri dan daun bawang aku campur dan akan aku taruh di chiller. Karena itu juga aku tetap menggunakan kain ya untuk pelapisnya. Dan ini aku masukkan daun seledri dan daun bawang yang aku simpan di freezer. Kemudian nanti aku juga akan simpan di chiller untuk yang akan aku pakai lebih dulu. Dan sekian video food preparation aku kali ini. Teman-teman bisa lihat juga video tentang food preparation yang telah aku buat yang lainnya ya. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Thank you for watching. See you again in my next video. Bye-bye.